Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintani Yohana dari kelas B Praktikum 1 dengan NIM J3A218467. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah dengan judul Model Teknik Wawancara untuk Pengumpulan Data pada Koran Radar Depok. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari makalah yang telah saya buat. Apa itu reportase? Reportase adalah cara yang digunakan seorang wartawan untuk mengumpulkan data dan fakta guna menyajikan berita. Selanjutnya, menurut Leksi J, wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Selain itu, menurut Sugiono, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan secara langsung maupun melewati by phone. Dengan penjelasan dari Sugiono sendiri, diketahui bahwa wawancara memiliki dua model, yaitu wawancara secara langsung dan tidak langsung. Untuk tujuan wawancara sendiri, yaitu memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Dalam literatur jurnalistik, wawancara dikenal dengan berbagai jenis, yaitu wawancara berita, wawancara pribadi, wawancara eksklusif, wawancara sambil lalu, wawancara jalanan, wawancara tertulis, dan yang terakhir, wawancara cegat pintu. Seperti yang telah saya jelaskan pada latar belakang, model pada teknik wawancara terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan by phone. Untuk wawancara langsung sendiri dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung sekaligus melakukan pengamatan. Sebaliknya, teknik wawancara by phone dilakukan pada tempat yang terpisah dengan narasumber melalui telepon, tetapi tidak melakukan pengamatan. Setiap model memiliki kelebihannya masing-masing. Untuk wawancara langsung, wartawan memiliki kelebihan yaitu membangun hubungan dengan narasumber dan memotivasinya, dan wartawan juga bisa membaca gerakan nonverbal yang dilakukan oleh narasumber. Di samping kelebihan-kelebihan itu, wawancara langsung juga memiliki kelebihan yaitu wartawan dapat mengklarifikasikan jawaban yang belum jelas menurut wartawan dan menambah pertanyaan yang dirasa penting setelah mendengar jawaban langsung dari narasumber. Sedangkan untuk kelebihan dari wawancara by phone sendiri, pewawancara tidak perlu berada dalam satu tempat dengan narasumber, sehingga meskipun jauh, wawancara tetap dapat dilaksanakan. Kelebihan lain dari wawancara dengan model tidak langsung, wartawan juga bisa bertanya secara cepat dan menghemat biaya, terlebih dengan zaman sekarang yang dapat melakukan panggilan telepon lewat teknologi terbarukan, sehingga tidak perlu lagi menggunakan pulsa yang cukup mahal. Di samping kelebihan-kelebihan tersebut, setiap model juga memiliki kekurangannya masing-masing. Contohnya, pada wawancara dengan model langsung, mengharuskan pewawancara dan narasumber untuk bertemu secara langsung, maka kekurangannya akan membutuhkan biaya juga waktu yang lebih besar dibanding by phone. Selain itu, wartawan juga harus terlatih dan tangkas ketika melakukan wawancara. Karena jika tidak mengerti betul tentang masalah yang dibicarakan, maka wawancara bisa terhambat dan menyebabkan narasumber akan menilai wartawan tidak kredibel. Selanjutnya, wawancara by phone juga memiliki kekurangannya sendiri. Contohnya, seperti isyarat nonverbal yang tidak terbaca karena tidak dapat melihat narasumber secara langsung ketika melakukan wawancara. Kekurangan lain dari model by phone, wawancara harus diusahakan singkat dan jelas. Selain itu, bisa saja nomor yang dituju untuk wawancara tidak lagi digunakan oleh narasumber. Maka, agar wawancara tidak langsung dapat berjalan dengan baik, wartawan perlu tahu kontak informasi narasumber yang terbaru. Wawancara juga memiliki hambatannya sendiri. Yang pertama, tidak adanya waktu dari narasumber sehingga sulit untuk melakukan wawancara. Bila terjadi hambatan ini, sebetulnya bisa diatasi dengan wawancara by phone, sehingga meskipun tidak memiliki waktu, kita bisa menghubungi narasumber di sela-sela kesibukannya.
Selanjutnya, hambatan bisa datang dari sikap narasumber, seperti narasumber yang tertutup dan tidak mau memberikan informasi secara lengkap kepada pewawancara. Hal ini bisa diatasi melalui model wawancara langsung. Karena dengan wawancara langsung, kita bisa mendekati narasumber sehingga narasumber merasa nyaman untuk memberikan jawaban-jawaban yang ingin kita ketahui. Pada Radar Depok sendiri, terdapat 3 teknik wawancara yang sering dilakukan oleh wartawannya. Yang pertama, teknik wawancara berita. Teknik ini sering dilakukan ketika terdapat berita hangat yang terjadi pada daerah Depok. Selanjutnya ada juga teknik wawancara jalanan. Hal ini dilakukan dengan cara wartawan bertanya langsung di tempat kepada saksi mata yang menyaksikan suatu kejadian tertentu. Contohnya, bila ada kebakaran, wawancara akan dilakukan langsung kepada saksi mata yang melihat langsung kejadian kebakaran. Dan yang terakhir, teknik yang sering dilakukan oleh wartawan Radar Depok yaitu teknik cegat pintu. Teknik ini dilakukan dengan cara mencegat narasumber yang ingin pergi dari suatu tempat atau ingin berpindah tempat. Biasanya pada teknik ini tidak hanya terdapat 1-2 wartawan, melainkan banyak wartawan yang akan menghubungi narasumber. Hubungan antara model dan teknik wawancara yaitu pada teknik wawancara yang sering dilakukan oleh wartawan Radar Depok akan lebih cocok jika menggunakan model wawancara langsung. Contohnya pada wawancara cegat pintu tidak akan bisa dilakukan dengan by phone karena narasumber juga akan memberi jawaban kepada banyak wartawan sekaligus dan itu juga dilakukan dadakan sehingga tidak bisa disiapkan sebelumnya dengan meminta informasi narasumber. Selanjutnya pada teknik wawancara jalanan akan sulit jika menggunakan wawancara dengan model by phone karena belum tentu orang yang menjadi narasumber nantinya merupakan orang yang cukup terkenal sehingga akan sulit untuk mendapatkan kontak informasi dari narasumber tersebut. Dan yang terakhir, untuk teknik wawancara berita akan lebih baik jika dilakukan menggunakan wawancara model langsung karena dengan begitu koran Radar Depok tidak akan tertinggal dari koran lainnya sehingga bisa langsung mencetaknya pada kolom koran Radar Depok keesokan harinya. Berdasarkan kepada data yang telah saya presentasikan, yang pertama dapat disimpulkan bahwa teknik yang paling sering digunakan oleh koran Radar Depok yaitu teknik wawancara berita, wawancara jalanan, dan wawancara cegat pintu. Yang kedua, model teknik wawancara terbagi dalam 2 jenis, yaitu model wawancara langsung dan by phone. Dengan masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya sendiri. Kesimpulan yang ketiga, dalam setiap hambatan yang dimiliki pada teknik wawancara bisa diatasi dengan model wawancara langsung maupun model wawancara by phone. Dan yang terakhir kesimpulannya, yaitu teknik wawancara yang digunakan oleh wartawan Radar Depok mayoritas lebih cocok jika menggunakan model langsung daripada model by phone. Saran yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, proses pencarian data dalam reportase menggunakan banyak jenis. Salah satunya yaitu wawancara. Dengan memaksimalkan penggunaan model teknik wawancara langsung, maka wartawan bisa mendapatkan data yang lebih banyak dan luas untuk dijadikan berita pada koran Radar Depok. Saran kedua yang bisa saya berikan yaitu dengan menggunakan lebih banyak lagi teknik wawancara pada pengumpulan data, maka setiap model wawancara dapat dilakukan lebih maksimal lagi dan tidak akan timpang sebelah dengan lebih banyak menggunakan model wawancara langsung. Dengan semakin banyaknya ragam teknik yang digunakan, maka model wawancara by phone juga akan menjadi lebih efektif seperti wawancara langsung. Dan saran terakhir yang bisa saya berikan yaitu lewat penggunaan setiap model pada teknik wawancara, maka bila terjadi hambatan pada salah satu model, maka model lain dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.